Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi 6,5 hingga 10% saja. Putusan ini membuka peluang lebih banyak partai politik untuk mengusung calon kepala daerah. Bila peluang ini diambil parpol, maka rakyat punya beragam pilihan kepala daerah. Akankah partai politik berani mengambil alih peluang ini atau lebih nyaman berada di koalisi gemuk? Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, dalam wawancara dengan Kompas, Rabu 21 Agustus 2024 mengungkapkan, putusan MK ini merupakan angin segar bagi demokrasi. Oleh karena itu, KPU harus segera mengikuti putusan MK. Ini kan pertanyaan berikutnya sebenarnya. Apakah pilkada tahun ini atau berikutnya? Ini kan menjadi pertanyaan besar pula, karena beberapa orang juga berdebat ini untuk pilkada sekarang, namun ada juga yang bilang itu pilkada selanjutnya. Dan tentu ini akan menimbulkan polemik ya ke depan kalau misalnya terjadi semacam perselisihan hasil pemilihan umum seperti yang kita lihat di Pilpres kemarin. Jadi orang bisa menggugat kembali hasil pilkada karena berdasarkan putusan MK ini. Dan disinilah saya pikir perlu adanya semacam ketegasan dari lembaga-lembaga seperti DPR atau KPU ini berlaku surutnya kapan, karena ini yang akan menimbulkan kepastian hukum dan kepastian politik bagi penyelenggaraan pemilu tahun ini sebenarnya. Putusan MK ini membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah lain setelah sebelumnya hanya diisi calon yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Di Pilkada Jakarta misalnya, Kim Plus terdiri dari 10 parpol, mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sebelum putusan MK, pasangan ini menjadi paslon tunggal dari parpol lantaran para pengusungnya menguasai 91 dari 106 kursi DPRD Jakarta. PDIP tidak dapat mengusung calon sendiri karena hanya memiliki 15 kursi DPRD. Sementara, ambang batas lama mensyaratkan minimal 22 kursi. Setelah putusan MK ini, ambang batas turun jadi 7,5% sehingga peluang mengusung paslon lain terbuka lebar, baik oleh PDIP maupun oleh 8 parpol di Kim Plus. Kalkulasi politik dan elektabilitas calon alternatif yang bisa menyaingi paslon yang telah dideklarasikan akan menjadi pertimbangan utama parpol untuk mengambil langkah politik. Putusan MK ini pun menjadi angin segar bagi demokrasi. Sebelum putusan ini, publik tak memiliki banyak pilihan calon kepala daerah. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah putusan MK ini bakal menambah pilihan calon kepala daerah atau justru parpol nyaman di koalisinya?